Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selalu sehat, tetap semangat ya, karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali tentunya dengan Pak Eko untuk pembelajaran IPS tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran pada kesempatan pagi hari ini kita mulai, yuk kita awali tentunya dengan berdoa bersama. Dudu Islami wahidun, snaini, salasun, arbaun. Berdoa. Wahid isnai salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan doa tadi kita berikan kemudahan, berikan kelancaran dalam menuntut ilmu ya, belajar. Tentunya masih dalam PJJ ini dapat ilmu yang bermanfaat dan nanti nilai-nilai yang terbaik untuk kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke dari semuanya, untuk materi kita adalah tema 3 ya, KD-nya ini KD 31 dan 41 ya. Ini kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama kita akan dapat mendeskripsikan yaitu macam-macam bentang alam atau kenampakan alam. Kemudian yang kedua adalah contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat dari kenampakan alam atau bentang alam tersebut. Nah anak-anakku semuanya, tentunya yang pertama, apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Ayo, ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya, tentunya kalian sudah tahu ya, karena kalian adalah anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa nih. Jadi kenampakan alam adalah segala sesuatu yang tampak di alam yang terbentuk secara alami. Karena nanti ada kenampakan buatan. Kalau yang kenampakan buatan ini adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ya. Nih, ayo cermati gambar berikut ini. Ini ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kira-kira gambar apa ya gambar ini? So pasti kalian bisa. Ya, ini adalah gambar pantai yang pertama tadi ya, ada nelayan yang naik kapal dan juga sedang angkat jaring tadi. Yang kedua ini adalah gambaran dataran tinggi, kemudian yang ketiga adalah dataran rendah. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan lagi nih. Pantai, apa yang dimaksud dengan pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan juga ada pula yang terjal. Jadi pantai itu adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Atau ada yang mengatakan pantai itu adalah pertemuan antara daratan dan lautan. Nah, pantai tadi ada terjal, ada juga pantai yang landai. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata ya, kita untuk rekreasi ya kan. Di pantai yang landai ini contohnya banyak ya. Di Paratritis ada Pantai Depok, Pantai Samas, Gunung Kidul juga banyak. Di Gunung Kidul ada yang pantainya pasir putih, ada Drini, ada Baron, kemudian ada Watu Kodok dan sebagainya. Kemudian anak-anakku, dataran tinggi. Yang dimaksud dataran tinggi adalah dataran atau permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nih, perkebunan yang banyak terdapat di dataran tinggi ya, ini tolong dicermati ya. Biasanya ini keliru dengan yang di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi, perkebunannya biasanya adalah kopi, cengkeh, teh, dan juga sayuran serta buah-buahan, stroberi biasanya. Kemudian anakku, untuk dataran rendah itu adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Ya, ini pada umumnya dataran rendah berada sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan. Nih, dicatat ya, perkebunan yang ada di dataran rendah biasanya adalah kelapa dan juga tebu. Itu hasil perkebunan. Kalau pertanian ya ada padi, ada jagung, kedelai, kacang-kacangan, ya ada kacang panjang, kacang tanah. Itu biasanya daerah dataran rendah untuk pertanian. Kalau tadi perkebunan adalah kelapa dan tebu. Baiklah anakku, kita lanjutkan nih, padi. Ya, padi umumnya tumbuh di daerah dataran yang berhawa panas.
banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Nih sekitar kita ya, dataran rendah banyak yang menanam padi. Tempatnya Pak Eko juga banyak loh. Karena Pak Eko rumahnya mewah, mepet sawah. Nah itu banyak yang nanam padi. Kalau sekarang udah musim kemarau ya banyak yang menanam jagung. Teh ini adalah tanaman yang umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Nih, biasa tumbuh di daerah dataran tinggi untuk teh. Nah, kita lanjutkan dataran tinggi. Nih ya, biar kalian paham nanti untuk ketampangan alam apa saja. Yang pertama dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran luas yang tingginya antara 200 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi terletak di tempat tinggi atau terletak di sekitar pegunungan. Dataran tinggi adalah dataran tinggi Dieng ya, yang kalau udah pernah ke sana, ini berada di Jawa Tengah. Selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah tadi sampaikan di awal ya, ada merupakan dataran yang luas yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter, kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Biasanya di wilayah ini penduduknya tinggal dan melakukan kegiatan, satu pertanian, kemudian peternakan, permukiman, dan juga untuk kegiatan ekonomi yang lainnya. Kemudian anak-anakku, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah gunung. Gunung itu adalah daerah gundukan, tanah yang tinggi, permukaannya menjulang ke atas dan memiliki ketinggian lebih dari 1.200 meter. Contoh gunung adalah Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Gunung yang ada di Jogja itu adalah Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Sleman, berbatasan langsung dengan daerah Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi ya. Di sebelah utara sana kalau kalian pagi-pagi jalan-jalan, kalian lihat biasanya kelihatan gunungnya indah. Itu kita lanjutkan kembali anak-anakku. Untuk yang berikutnya adalah ya pegunungan. Pegunungan, waduh maaf ini tadi ya kebelandeng. Baik, ulangi lagi nih untuk yang pegunungan. Nah, pegunungan merupakan kelompok gunung yang saling berhubungan atau bersambungan. Jadi gunung berderet bentuk rangkaian namanya pegunungan. Ketinggiannya mencapai ribuan meter. Contoh pegunungan adalah Bukit Barisan yang ada di Sumatera dan pegunungan yang ada di Jogja ya. Ini adalah Pegunungan Seribu yang ada di daerah Gunung Kidul sana. Nah, kita lanjutkan anakku, yang berikutnya adalah bukit. Bukit merupakan daerah permukaan yang menjulang tinggi tapi ketinggiannya lebih rendah. Artinya tidak lebih tinggi ya, lebih rendah daripada gunung. Beberapa bukit yang berderet-deret disebut perbukitan. Ya, ada Bukit Menoreh, ada bukit yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pantai. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Pantai adalah wilayah perbatasan atau pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya adalah Pantai Carita, Pantai Kasih, Pantai Parangtritis, Depok dan sebagainya. Pantai juga dimanfaatkan untuk tempat pelelangan ikan dan pembuatan garam oleh para petani garam. Ya, jadi di sana memanfaatkan air laut untuk membuat garam. Itulah pantai. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sungai. Sungai ini adalah aliran sungai yang besar yang mengalir. Sungai memberi banyak manfaat ya bagi manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Ada banyak sungai di Indonesia. Ada yang digunakan untuk sarana transportasi. Bahkan di Kalimantan ada sungai yang digunakan untuk jual beli. Ada pasar apung di atas sungai itu. Juga sungai digunakan untuk irigasi, mengairi sawah dan juga untuk ya mengairi kolam perikanan. Nih, sungai terpanjang adalah Sungai Kapuas dengan panjang 1000 km yang ada di Kalimantan sana. Kemudian danau anakku, ya, tahu ya danau ya. Danau nanti ada yang danau alami dan juga ada yang danau buatan. Danau alami memang terbentuk secara alami. Kalau danau yang buatan ini yang dibuat oleh manusia yang disebut dengan waduk. Di perbedaannya itu ya. Tuh banyak danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba yang nanti tengahnya
ada pulau namanya Pulau Samosir, kemudian ada Danau Poso, Danau Tepe, ya, dan juga danau yang lainnya. Selanjutnya anak-anakku, ya Pak Eko banggakan ya, tetap semangat. Oke, kita akan membahas yaitu selat. Apa itu selat? Selat adalah perairan atau lautan yang sempit. Kenapa sempit? Ya karena selat ini terapit oleh 2 pulau. Jadi lautan sempit di antara 2 pulau itu disebut dengan selat. Indonesia banyak sekali memiliki selat. Mengapa demikian? Ya, betul karena Indonesia adalah negara kepulauan. Negara yang terdiri dari banyak pulau, sehingga antar pulau itu ada lautan sempit. Itulah yang disebut dengan selat. Contohnya mana? Contohnya adalah Selat Sunda. Selat Sunda ini adalah selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kalau kalian dari Jogja mau pergi ke Lampung gitu, naik kendaraan darat, nanti biasanya di Merak Bakahuni ya, kalian akan menyeberang selat namanya Selat Sunda. Demikian kalau kalian mau ke Bali, ya di sana ada selat namanya Selat Bali menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Itu namanya selat. Kemudian anak-anakku ini teluk. Teluk merupakan lautan yang menjorok ke daratan. Lihat gambarnya ya, ada lautan, dia agak menjorok, agak masuk ke daratan. Itulah yang disebut dengan teluk. Teluk di Indonesia juga banyak, ada Teluk Penyu, Teluk Semarang, Cendrawasih, dan juga Teluk Bone. Itu namanya teluk. Berbeda dengan teluk ini, kebalikannya ya. Kalau teluk tadi adalah lautan yang menjorok ke daratan, ini adalah tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke lautan. Ya, jadi daratan yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Tanjung yang luas ini disebut dengan semenanjung. Ya. Tanjung banyak dimanfaatkan untuk membangun atau membuat pelabuhan. Contohnya mana? Ada Tanjung Priuk, ya kan, di Jakarta. Ada Tanjung Perak, ada Tanjung Emas, dan banyak tanjung yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nih, sekarang kita akan bahas ciri-ciri kenampakan alam. Yang pertama ada kenampakan alam wilayah daratan, ada dataran rendah. Ciri-cirinya memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi terletak pada ketinggian lebih dari 200 meter sampai 600 meter, bahkan ada yang lebih dari itu di atas permukaan laut. Kalau gunung tadi adalah gundukan tanah, ya, memberut kayak tumpeng, kayak kerucut, memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang keempat adalah pegunungan, mencapai ketinggian lebih dari 700 meter dari permukaan laut. Pegunungan adalah gunung-gunung yang berderet, ya. Kemudian yang kelima adalah tanjung. Ini daratan. Kenapa? Karena tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Bagian dari darat yang menjorok ke laut namanya tanjung. Kemudian untuk kenampakan alam wilayah perairan, yang pertama adalah rawa. Rawa ini adalah perairan yang luas yang biasanya terdapat tumbuh-tumbuhan di area rawa ini seperti eceng gondok. Kemudian yang kedua adalah danau. Danau terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Ada danau yang alami, itu yang disebut dengan danau, dan nanti ada danau yang dibuat oleh manusia disebut dengan waduk. Kemudian sungai, ya. Sungai itu adalah aliran air yang besar yang biasa itu bermuaranya nanti ke samudra atau ke lautan. Bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilirnya lebih besar. Yang keempat anak-anakku, ini adalah teluk. Dibatasi oleh daratan, ya, pada 3 sisinya dan menjorok ke daratan. Teluk adalah lautan, wilayah lautan yang dia menjorok ke daratan yang namanya teluk. Yang kelima adalah selat. Selat apa? Lautan sempit, ya, yang berada di antara 2 pulau. Nah, itu ya ciri-ciri dari kenampakan alam. Tentunya kalian bisa, dan nanti bisa dicermati lagi, di modulnya bisa dibaca kembali. Ya. Oke, anak-anakku semuanya, ya Pak Eko banggakan dan Pak Eko cintai. Tetap semangat, selalu sehat, karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Demikian ya untuk pelajaran IPS pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Eko sampaikan. Jazakumullah khairan jazaa untuk kalian semuanya. Tetap semangat, selalu sehat. Kalian adalah anak yang hebat. Dari Pak Eko, mungkin ada salahnya mohon dimaafkan. Nanti bertemu lagi ya di PJJ selanjutnya. Terima kasih. Mari kita akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.